Salam sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Perkenalkan saya Pendeta Hendy Cipta Mustika dari Sukabumi. Terima kasih untuk kesempatan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya akan bahas adalah berbuah untuk menjadi berkat. Didasarkan pada Galatia 6 ayat 1 sampai 5. Nah, saudara-saudara, dalam pengalaman pelayanan saya pada waktu saya melayani di Surabaya, di halaman kami ada sebuah pohon. Datanglah seorang pemuda, lalu dia bertanya kepada saya, "Pak, ini pohon apa?" Lalu saya berkata, "Ini pohon delima." Tapi pemuda itu tidak percaya, dia punya pikiran lain. Dia bilang, "Bukan, Pak." Dia sebutkan nama buah itu, saya sudah lupa, karena itu tahun 82 yang lalu. Saya berkata, daripada kita berdebat, lebih baik kita tunggu dari buah pada waktu dia berbuah. Sehingga pada waktu pohon itu berbuah, menjadi besar, lalu saya panggil kembali pemuda itu, lalu saya berkata, "Ini buah ini namanya buah delima, kita belah." Dan barulah dia menyadari dan mengakui bahwa itu pohon delima. Nah, saudara-saudara, kita dikenali sebagai orang Kristen karena apa? Apakah karena kita berkata, "Saya Kristen"? Atau karena mereka melihat kita pergi ke gereja? Atau juga mungkin melihat pada waktu kita makan, kita berdoa. Itulah, apakah itu yang menjadi dasar bahwa kita jadi orang Kristen? Dalam Matius pasal yang ke-17, 7 ayat 16, dikatakan dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Nah, saudara, buah itu sangat penting untuk menjadi identitas kita. Tetapi buah yang diharapkan oleh Tuhan bukanlah buah yang orang lihat karena kita sering pergi ke gereja. Tetapi buah yang Tuhan inginkan untuk kita hasilkan, seperti dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Inilah buah yang diharapkan dari kehidupan saudara dan saya sebagai orang Kristen. Tetapi memang tidak mudah untuk menghasilkan buah. Perlu waktu, perlu perjuangan. Untuk itu, dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dikatakan tentang pohon anggur. Bagaimana pohon anggur itu dapat berbuah pada waktu dia melekat pada pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, melekat pada Yesus berarti kita percaya. Dan bukan hanya sekedar percaya, tetapi juga harus pikul salib. Seperti yang dikatakan dalam Matius 16 ayat 24. Kemudian Yesus berkata kepada pengikutnya, "Orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya dan terus mengikuti aku." Ini dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Berarti bagaimana kita melupakan kepentingan sendiri, kepentingan kita sendiri. Kita adalah orang-orang yang egois, lebih mementingkan diri kita sendiri. Kita minta orang memuja kita, kita tanya apakah saya baik dan sebagainya. Semua berfokus pada diri kita. Dan inilah yang harus kita tinggalkan, yaitu melupakan kepentingannya sendiri. Nah, saudara, Paulus
juga berkata dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus. Atau dalam bahasa Alkitab bahasa Indonesia masa kini, karena bagi saya tujuan hidup saya hanyalah Kristus. Saudara, berarti kita lebih mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Pada waktu saya memulai pelayanan saya tahun 70, saya mengambil tema carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya tidak memikirkan apa-apa masa depan. Bersama dengan istri kami datang melayani di kota Kudus, dan itu yang utama. Kalau sampai hari ini saya bisa ada di hadapan Anda, semua bukan karena saya, tetapi karena Tuhan. Kepentingan-kepentingan diri saya abaikan, lalu saya lebih mengarahkan kepada Tuhan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Sebab itu saudara, Roh Kudus menuntun saya bersama keluarga hari lepas hari. Dikatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebaliknya kalau orang-orang dipimpin oleh Roh Allah, hasilnya ialah mereka saling mengasihi, mereka gembira, mereka mempunyai ketenangan hati, mereka sabar dan berbudi, mereka baik terhadap orang lain, mereka setia, mereka rendah hati dan selalu sanggup menguasai diri. Kepentingan diri yang kita singkirkan itulah yang berarti kita mampu menguasai diri. Nah, pada waktu kita bisa seperti itu, saudara, ada buah yang Allah suka bagi hidup Anda. Nah, banyak orang senang kalau kita bisa menghasilkan buah seperti itu. Tetapi saudara, bukan hanya buah yang untuk menjadi saya orang yang mengasihi, saya gembira, mempunyai ketenangan hati. Bukan hanya itu. Di rumah kami di Sukabumi, kami punya pohon mangga. Dan pohon mangga itu belum berbuah. Orang mengenal dia karena sudah tahu orang apa itu jenis pohon mangga. Tetapi yang kami dambakan adalah buah. Buah itu yang kami harapkan. Kami mulai menyiangi pada waktu dia daunnya menjadi tambah lebat, kita buang. Sehingga pada akhirnya dia mengeluarkan buah. Kami senang. Karena sekarang menghasilkan buah. Memang buahnya karena awal tidak terlalu banyak. Tetapi yang menjadi bahagia dan suka bagi kami, sukacita bagi kami adalah pada waktu buah itu menjadi matang. Pada waktu buah itu menjadi masak, kami boleh mencicipi. Hasilnya luar biasa, ternyata buah itu buah yang manis. Cucu saya yang perempuan senang sekali makan buah, tapi buah tertentu. Dan pada waktu dia cicipi, wah dia senang. Lalu dia berkata, minta lagi. Ya memang karena terbatas ya, tidak terlalu banyak. Nah saudara-saudara, demikian juga Tuhan minta kita berbuah, buah roh. Tetapi bukan untuk diri kita sendiri. Seperti tadi, maka kita harus melupakan kepentingan sendiri. Berarti kalau kita menghasilkan buah roh, maka ini untuk dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab itu lebih lanjut dalam Galatia pasal 6 dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Yang pertama, saudara, Tuhan minta kepada kita adalah untuk
menolong teman saudara-saudara kita yang tersesat, jatuh dalam pelanggaran. Kita jangan merasa kita paling suci. Gereja bukanlah tempat orang suci. Gereja adalah tempat orang-orang yang berdosa, yang sudah diampuni oleh Yesus Kristus, sudah ditebus oleh darah Yesus. Nah, pada waktu kita bertemu dan melihat ada saudara-saudara kita yang sedang jatuh dalam dosa, apa yang kita lakukan? Saudara, sekali lagi kalau ada kedapatan seorang melakukan suatu pelanggaran, kita yang rohani, kita yang dipenuhi oleh Roh Allah, ada buah Roh. Maka apa yang kita lakukan? Menghakimi, membulinya, membicarakan? Bukan. Kita harus datang dengan penuh kasih. Pada waktu saya melayani di Bandung, ada seorang wanita yang datang sendirian. Tapi ada orang yang mengenal dia bahwa itu bekas PSK. Semua menjauhkan. Kok dia duduk sendiri? Saya lalu datang memberanikan diri dan bertanya, namanya apa, siapa, bagaimana, seterusnya. Saya tidak pernah mencela dia berkata, kamu PSK, tidak layak masuk gereja ini. Tidak. Tapi kami sambut dia. Dia senang sampai dia menyelesaikan ibadah. Nah, saudara, itu sikap yang harusnya kita miliki pada waktu ada orang-orang yang sesat. Di sekitar kita banyak, mungkin teman kita di kantor, tidak seperti kita ke gereja, tapi mungkin dia melakukan hal yang salah, atau juga melakukan dosa. Bagaimana sikap kita? Sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus menolong dia. Tidak membuli, tidak menghakimi, tidak menjauhkan, tapi memimpin dia dengan roh lemah lembut, dengan penuh kasih. Kita bimbing hari lepas hari, supaya dia bertemu dan bisa menikmati apa arti kasih Yesus. Tidak cukup untuk berkata tentang Yesus mengasihi Anda, tetapi kasih Yesus yang ada dalam hidup kita, itulah yang perlu dirasakan oleh orang itu. Lalu barulah dia bisa mengaminkan bahwa Yesus memang mengasihi dirinya. Nah, saudara-saudara yang kasih, ini penting. Orang Kristen atau kekristenan bukan sebuah agama, tetapi kekristenan adalah sebuah mentalitas hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Mari kita tengok sekeliling kita, teman, saudara, siapa saja, dengan pandangan kasih, supaya mereka bertemu dengan Yesus secara pribadi. Yang kedua dikatakan juga lebih lanjut, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau kita sudah menyingkirkan kepentingan diri, maka tujuan kita adalah menolong sesama. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Tidak semua orang memiliki keberhasilan yang sama dengan Anda. Ada mereka yang mungkin dalam keadaan sulit, ada masalah dalam hidup rumah tangganya, ada masalah dalam ekonomi. Inilah yang dikatakan kita bertolong-tolongan. Bukan untuk cari tahu, untuk digosipkan, tapi bagaimana kita menolong mereka. Pada masa pandemi COVID-19 ini, di Indonesia ini, ada banyak orang yang sedang mengalami persoalan ekonomi. Apa yang kita lakukan? Gereja kami mengadakan aksi sosial, menolong. Walaupun hanya sekedar. Tetapi ini menjadi pernyataan bahwa kita berbeban dengan mereka. Para kiai, orang-orang muslim yang dalam keadaan susah kita bantu.
pada waktu itu mungkin mereka menjadi punya syak, tetapi kita tidak pernah membawa agama, tapi berkata kami datang mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi kami. Nah saudara, inilah sikap hidup dari orang percaya, tolong menolong. Bagaimana juga dengan kita sekalian? Tidak hanya mereka yang membutuhkan masalah ekonomi. Dalam kehidupan kita, di kantor, apa kita menolong teman kita pada waktu dia bekerja harus lembur dan sebagainya. Kita nonton, kita sudah pulang enak. Apa kita datang berkata, teman apa yang bisa saya bantu? Supaya dia diringankan. Nah saya pada renungan ada seorang yang juga orang-orang yang ada di Amerika yang bernama Senator Mark Hatfield. Dia meneladani arti pelayanan yang dianjurkan oleh Yesus. Setiap minggu yang mengikuti pemahaman Alkitab di gerejanya di Washington DC bersama para politikus dan tokoh-tokoh lainnya. Seusai pertemuan, sebagian besar mereka bergegas kembali ke tempat kerjanya. Tetapi Senator Mark Hatfield itu tetap tinggal untuk menata kembali kursi-kursi yang telah digunakan. Padahal ia adalah pejabat yang memiliki kedudukan yang tertinggi di antara mereka. Saudara, ini perbuatan menolong. Mungkin kita ada orang yang bertugas, tetapi dengan rendah hati kita menolong, meringankan. Ya. Kami di gereja coba membangun itu tolong menolong, bukan hanya orang yang susah, tapi bekerja bersama-sama menolong. Orang-orang yang melayani di gereja, supaya mereka tidak terlalu dibebani, terlalu berat. Tapi benar melihat bagaimana aplikasi kasih kami kepada mereka. Nah saudara, inilah wujud dari buah. Karena seperti tadi saya katakan, dalam buah ini mereka saling mengasihi, mereka gembira, mereka mempunyai ketenangan hati, mereka sabar dan berbudi, mereka baik terhadap orang lain, mereka setia, mereka rendah hati, dan sanggup menguasai diri. Inilah yang harusnya menjadi wujud dari kasih dan cinta kita. Inilah yang harus dihasilkan, dirasakan, kebaikan hati, buah roh yang kita alami oleh karena kita juga tahu bahwa ini karena pekerjaan roh, bukan pekerjaan kita. Kalau menurut kita, ngapain saya membantu orang lain? Mengapa saya harus membantu teman saya menyelesaikan tugasnya? Itu tanggung jawab dia, saya punya tanggung jawab sendiri. Tetapi pada waktu kita mau mengerti bahwa kita perlu bertolong-tolonganlah satu dengan yang lain. Saudara, kalau kita melihat ada tetangga jatuh, apa yang harus kita lakukan? Dalam satu peristiwa pada waktu saya melayani di Batu, saya berkhotbah. Saya punya kelemahan dengan lutut. Sehingga pada waktu saya selesai khotbah, istri saya lalu membisikkan, meminta pertolongan pada seseorang. Lalu berkata, Mas, tolong, bisa nggak tolongin? Mereka panggil saya di sana Opa. Opa turun dari podium. Saudara, apa yang dia katakan? Oh maaf, saya tidak biasa berbuat seperti itu. Lalu istri saya, wah kaget. Padahal dia seorang Kristen, seorang hamba Tuhan. Tapi berkata seperti itu. Nah, istri saya lalu bergerak untuk menuntun saya karena panggungnya tinggi. Nah saudara, kalau kita berkata, saya penuh Roh Kudus. Saya ada buah roh. Tapi menolong orang yang sedang dalam kesusahan seperti itu, atau juga ada masalah, kita tidak mau karena kita merasa itu bukan tugas saya. Atau kita merasa malu
untuk berbuat seperti itu. Nah saudara, apakah itu juga yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Secara sederhana, hanya sederhana, tidak banyak, tidak berbuat apa-apa. Tapi hati untuk bisa menolong sesama, itulah bagian yang menjadi bukti dari buah roh yang dihasilkan dari karya Roh Kudus. Nah saudara, memang seperti tadi saya katakan, ada orang berkata malu, ada berkata orang segan. Tetapi Galatia 6 ayat 9 dikatakan, sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Ada hasil. Kita tidak bekerja percuma. Walaupun itu bukan tujuan kita. Bukan tujuan kita. Kita menolong dengan tujuan, supaya saya dipuji. Tidak. Tidak. Kita mewujudkan buah roh, yaitu kasih. Biarlah saudara melalui renungan saat ini akan menolong kita untuk mengerti bahwa saya sudah diselamatkan. Roh Kudus bekerja dalam hidup saya, menghasilkan buah roh. Dan buah itu bukan untuk kepentingan saya, tetapi kepentingan bagi saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, untuk bisa mengasihi, supaya bisa kita tolong menolong, tidak kita menjadi teman dan tidak jadi hakim buat orang yang bersalah. Maka mereka akan tahu bahwa di dalam hidup saudara dan saya ada kasih, ada Kristus, sehingga buah roh yang kita dimiliki menjadi kenikmatan bagi teman-teman kita. Orang yang tidak percaya sangat membutuhkan itu, bukan hanya kata-kata, tapi membutuhkan tindakan dan perbuatan. Biarlah kebenaran firman Tuhan menolong kita sekalian hari ini, supaya kita berbuah, supaya kita dapat menjadi berkat. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui hidup saudara dan saya, dan nama Yesus ditinggikan. Haleluya. Amin.